Nah, ketika prosesi itu udah meyakinkan, oh jebol, diwangun kayak gini, diwangun kayak gimana. Nah, rupa-rupanya ketika dilakukan secara bersama-sama, itu memiliki kekuatan daya gitu ya, yang dia bisa, mas kok jadi gini, mas kok jadi gini, mas kok jadi gini, gitu loh. Itu sekian banyak orang merasakan. Apalagi ketika kemudian sekian orang yang melakukan itu konsentrasi tenan, konsentrasi betul, dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Maka jadilah mantra itu. Aktif ya Pak ya? Aktif. Kasarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol ya. Salah satunya mengenai proses pembuatan film Pocong Gundul. Dan pada kesempatan kali ini saya juga menghadirkan tamu yang spesial, dan kita sebenarnya komunikasi sudah lama tapi baru bertemu kali ini. Siapakah beliau? Karena saya banyak bertanya pada waktu itu dan kita banyak diskusi, yaitu Pak Agus. Ya. Selamat datang. Selamat siang, rahayu. Rahayu. Salam rahayu. Rahayu. Sehat ya Mas ya? Sehat, tapi agak gini Pak, agak flu sebenarnya, tapi alhamdulillah sehat. Ya. Ini musimnya. Yang penting jiwanya yang sehat. Jiwanya Kalau sehat. badannya tidak sehat itu diobatinya cepat. Kalau jiwanya nggak sehat tuh susah Mas ngobatinya. Iya, mental illness kalau sekarang disebutnya. Iya. Pak Gus juga sehat? Saya sehat. Jiwa raga. Jiwa raga. Ya seperti ini. Tercermin pada senyuman saya. Yakin. Iya. Ya. Ya, aktivitas apa aja Pak kesibukan ini? Saya menyiapkan ini sekolah film di Kulon Progo. Oke. Sebelumnya sekolah teater sudah selesai. Ini menyiapkan festival teater juga di DIY. Terus kemudian yang setiap hari saya lakukan yaitu jadi coaching. Besok saya berangkat ke Jakarta, sudah 5 film horor Mas, termasuk Pocong Gundul. Nah pengalamannya banyak itu juga. Gitu. Iya, iya. Nah ini yang menarik nih. Sebelum nanti kita masuk ke menu utama ya, tentang penggarapan film Pocong Gundul itu seperti apa, pengalaman Pak Agus nih bisa sharing ke kita ini dari awal, kenapa tertarik di bidang ini, kemudian background sebenarnya itu apa Pak? Bidang film Mas. Oke. Dan latar belakangnya jenengan itu aslinya apa? Ya. Apa memang di dunia yang ini ya Pak? Sama gitu, atau lintas jurusan kalau disebutnya? Saya itu awalnya tertarik di kesenian itu tidak sengaja Mas. Pada waktu itu saya disuruh guru saya untuk mengikuti lomba pantomim. Sedangkan pantomim itu saya sendiri nggak ngerti. Oke. Ya sudah, saya berangkat saja. Begitu saya berangkat itu, waktu itu di SMA mana itu di Jalan Gajah Mada dekat Ayam Muruk itu banyak ada beberapa orang anak-anak SMA di situ, mereka lomba bergerak seperti itu pakai make up putih itu. Nah saya itu datang ke situ cuma pakai seragam SMA. Nah saya kemudian lomba pantomim itu kayak gitu. Nah terus kemudian saya ke belakang ke Pak Bon cari apa ya yang buat putih-putih itu. Ketemulah di situ terus saya odol. Odol itu pasta gigi. Nah sudahlah saya pakai bisa putih. Terus gimana dengan kostumnya? Saya pinjam Mbok Bon juga. Mbok boleh pinjam celana hitam ini sama hitam ini. Oh boleh silakan. Buat apa toh Mas? Buat lomba. Saya cuma pakai seragam. Akhirnya saya pakai itu. Dan pada waktu itu saya membawakan cerita berjudul Borobudur. Saya masih ingat nomor saya waktu itu 48, undian 48. Nah saya make up itu kira-kira undiannya masih 15. Saya make up, saya menahan panas Mas di muka odol, itu. Karena odol itu. Nah saya nggak ngerti, terus tiba-tiba saya juara satu sampai akhirnya sampai ke Jakarta. Nah terus tiba-tiba saya tertarik dunia kesenian, akhirnya saya ikut teater Jeprek, teater Gandrik punyanya Mas Butet. Saya juga singgah di Asdrafi, dan kemudian ya sudah, karena teater itu sangat dekat dengan film, terutama dunia aktingnya. Saat ini saya masuk dunia film. Ya dulu waktu masih muda ya di sinetron. Nah sekarang banyak ke film.
banyak mendampingi teman dan adik saya dari Jogja ini. Saya banyak berkarya dengan Hanung, dan kemarin ketemu Mas Hau di film Pocong Gundul dengan Mas Awi ini. Ya, profesi saya aktor dan lebih banyak mengerjakan sebagai acting coach karena saya sudah mulai tua, wis ora ganteng, ya wis dadi acting coach wae di balik layar. Yang muda-muda yang lebih ganteng, yang lebih menjanjikan di layar itu kan kalau kita cering kan enak. Muka saya udah muka masam. Kan yang penting ini toh Pak, skillnya toh kalau main film. Ya di antaranya Mas. Nggih. Tapi itu cuma berapa persen? Dunia industri kan masih ini Good looking ya. Good looking itu yang paling penting ya. Privilege ya. Nah, saya udah kayak tas kresek Mas. Ya. Berarti linear ya Pak ya bidang studi dengan Ya. ini ya, dan memang ada seperti talenta ya untuk di bidang ini. Ya, aktor itu bagi saya yang dipelajari itu banyak, ya semesta ini. Iya. Karena kita itu sedang dalam rangka memberikan pengalaman pada penonton. Nah, jika seandainya pengalaman-pengalaman ini pengalaman yang kelasnya rendah, tidak asik dilihat. Artinya memang kemudian seorang aktor memang harus memotret dunia yang sangat lebar. Sehingga aneka kehidupan ini mereka ketahui dan mereka kuasai. Nah, pasti kemudian yang saya temui di dalam produksi film ini kan macam-macam. Dulu ada film Kartini yang kemudian saya juga harus bagaimana sih orang hidup karakternya ketika zaman Kartini. Karena pada waktu itu saya harus melatih Dian Sastro, misalnya kayak gitu ya. Dian Sastro memang seorang aktris yang hebat, tetapi ketika harus ditarik ke tahun 1825 misalnya, sekitar itu kan juga butuh adaptasi, butuh riset, butuh segala macam. Nah, maka ketika kita menguasai itu, saya kira juga akhirnya bisa mengatasi problem-problem yang kemudian berkaitan dengan persiapan seorang aktor dan aktris di dalam mereka menyiapkan sebagai karakternya gitu Mas. Termasuk yang kemarin itu saya ketemu dengan siapa Mas Iwake. Ya, itu menarik sekali Mas. Nah, maka bagi saya memang kemudian saya harus betul-betul memahami sekian persoalan-persoalan dunia. Saya harus memiliki potret dengan angle yang sangat jauh sehingga saya mendapatkan aneka persoalan kehidupan itu komplit itu Mas. Kayak gitu dia. Nah, ini tadi yang menarik ya, waktu Pak Agus ini pengalaman ini punya pengalaman ya di bidang film horor gitu ya. Kita ketahui kan kalau syuting film horor itu pasti malam Pak, di hutan-hutan, tempat angker gitu ya. Kemudian kan tidak semuanya di Jogja ya Pak, pasti luar Jogja, bahkan mungkin ada bahkan luar Jawa atau luar negeri. Menurut pandangan dan pengalaman jenengan sendiri seperti apa Pak ketika menggarap film horor? Karena kalau tadi kita bilang film Kartini kan itu kan ibaratnya film sejarah ya, gitu, yang cuman membawa satu nuansa atau background di masa kolonial di Belanda. Tetapi kalau horor ini kan pasti ada campurannya beda, tuh racikannya gitu. Pasti ada juga tradisi di situ, kemudian produk budaya yang diciptakan, misalkan entitas astralnya itu seperti apa, dan pasti mengusung seperti folklore misalnya contohnya. Dan pasti karena syutingnya di tempat wingit bersinggungan langsung dengan entitas. Itu bagaimana Pak? Ya, saya orang Jawa yang kemudian dari kecil ibu saya itu sudah memiliki tradisi jika seandainya anaknya pas istilahnya neton dibancai. Selalu seperti itu. Artinya saya melihat hal itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Karena tradisi di rumah saya itu ibu saya selalu mengajarkan itu. Terus kemudian bagaimana tata caranya orang sebelum beraktivitas, bangun tidur itu harus bagaimana. Terus kemudian ketika kita masuk tempat lain itu harus bagaimana, itu saya sudah diajari dari kecil oleh ibu saya. Ya sebagai syarat seorang Jawa itu kudu duwe tata krama dimanapun. Baik itu dengan orang yang betul kita lihat, tetapi juga kadang-kadang kita tidak bisa melihat, hanya merasakan kok enak ya. Maka itu harus kita ucapkan nuwun sewu dan sebagainya. Nah, yang kayak gitu itu memang dari rumah itu sudah diajarkan Mas. Jadi
bagaimana kita memiliki tata krama terhadap yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, meskipun saya itu juga belum memiliki kepekaan yang saya melihat begitu ya, artinya tidak seperti teman-teman yang lain, tetapi begitu kita punya niat baik, ya pasti kemudian kita akan selamat dan diterima dimanapun. Misalnya sebagai contoh, saya ketemu sama, mohon maaf, bajingan Logali. Tiba-tiba, "Nuwun sewu Mas, kula angsal mboten lingguh wonten mriki nunut." Ayo sekono. Tetapi kalau kita jag-jagan sama halnya, mesti ditempiling. Itu baik orang yang kelihatan maupun makhluk yang tidak kelihatan itu sama. Perlakuannya saya kira sama. Iya, termasuk ini sih Pak, orang baik-baik juga kalau kita di situ jag-jagan juga Iya, suruh betul. pergi Pak. Iya betul. Sama kasarannya gitu. Ya, Orang yang santun gitu, coba kita datang. betul. Ini siapa ini yang gitu? Ya. Biar leres-leres Pak. Iya. Kayak gitu Mas. Jadi ya, dimanapun tempat, ada orang dan tidak orang, saya selalu bilang permisi. Dengan bahasa saya. Ya kula nuwun, ingkang lenggah wonten mriki, ingkang bareksa wonten mriki, kula nyuwun napa tulung kula badhe nyambut damel wonten ing mriki. Nuwun izinipun, dah selamat gitu. Pasti. Yo le, wong itu juga semesta ini milik banyak orang. Jadi mereka juga tidak berkuasa mutlak gitu loh. Begitu saya kira Mas. Iya, sama Pak, saya setuju. Iya. Ketika akan memasuki suatu tempat ya, yang itu tidak hanya ada di tanah Jawa ya, Ya. itu ya Pak ya. Itu selalu yang saya sampaikan sama, apalagi yang ada di luar Ya. Jawa ataupun di luar negeri itu Ya. sama. Dan ya saya merasa pasti ada seperti kayak kalau kita keluar negeri kan ada visa ya Pak ya. Ya. Itu jadi itu di-approve, disetujui atau tidak gitu. Iya. Paspor kita Ya. dari mana Iya, gitu. betul. Ya sama sih Pak, seperti Ya, itu. ya, Dan ya. insya Allah kemanapun jika ada tujuan baik, unggah-ungguhnya juga baik, sambutannya positif pasti. Ya. Dan kita juga kadang kan suatu tempat juga ada satu permintaan khusus ya Pak, Iya. request ya. Misal mau cerita seperti apa, batas-batasannya seperti ini, mana yang mungkin akan kita berikan semua, tapi tidak semua kamu berikan gitu, tidak Ya. boleh semua disampaikan. Jadi Ya. ada beberapa yang harus disimpan atau tahu sendiri. Jadi aturan apa? Seperti halnya di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Betul. Pan-papan. Pan-papan. Kolong itu harus pan-papan ya, itu Iya. istilahnya seperti itu. Oke. Nah, ya dalam kehidupan kita, terutama ketika kita berinteraksi di tanah Jawa ini, pasti kemudian setiap orang itu oleh orang tuanya diajari itu Mas. Pertama kali ya bagaimana selalu berunggah-ungguh, sehingga ketika kita bisa menempatkan itu dan memakai itu dalam kehidupan sehari-hari, ya pastilah selamat. Dan ya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan makhluk halus dan sebagainya itu ya bagi kita, misalnya saya di sini itu mereka itu juga punya tempat yang sama dengan kita. Sama kalau kita memakai alam ini, mereka juga memakai alam ini. Mungkin barangkali karena dimensinya berbeda, sehingga mata kita tidak bisa melihat. Meskipun kita kadang bisa merasakan dan kadang-kadang tiba-tiba kok ada benda jatuh sendiri atau apa. Tiba-tiba kok, loh kunci saya di mana? Ini ada yang kayak gitu. Itu sering banget Mas saya alami. Dan dalam pengalaman kehidupan saya, mereka banyak membantu saya Mas. Jadi kadang gini, suatu saat itu saya pernah naik motor, naik Vespa ya pada waktu itu, dilempar, pakai bata. Saya cari yang melempar itu nggak ada. Setelah itu tak selah, Vespanya tak selah hidup. Tadi begitu habis dilempar, dek gitu, Vespa langsung mati. Tapi begitu saya selah gini, hidup. Nah begitu saya mau berangkat, ada kijang Mas, nabrak tiang listrik. Kalau saya tadi terus nggak dilempar, saya kena itu. Kadang-kadang itulah yang kemudian saya sadari, berarti saya tadi diselamatkan gitu loh. Dengan cara komunikasi yang seperti itu ya Pak? Iya. Negatif thinking gitu modelnya ya? Iya. Kasarannya tuh Pak? Iya, dilempar kan? gitu. Dilempar. Tapi sesuatu yang kemudian aku dingenekke itu belum tentu hasilnya buruk.
kadang kan misalnya kadang ya dalam kehidupan kita berdoa pada Tuhan, tidak semuanya permohonan itu dikabulkan. Karena Tuhan akan mengerti mana yang lebih baik untuk diri kita. Kayak gitu. Kadang orang yang kemudian siapapun yang kemudian aku dienek gitu, kita nggak punya nggak mengerti maksud baiknya dia itu apa. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Oh, maksud tapi ini gitu. Kadang-kadang seperti itu Mas yang kemudian saya alami dalam kehidupan sehari-hari saya. Banyak hal yang memang kemudian dalam kehidupan kalau misalnya saya di keluarga saya, karena sejak kecil ibu saya sudah mengajari itu ya, saya lakukan sehingga entah itu kemudian saya sengaja dan tidak sengaja, saya berusaha untuk menyimpulkan bahwa orang yang kemudian yang bisa kita ajak komunikasi dan kita lihat itu juga belum tentu baik dan jahat. Orang atau makhluk yang tidak kelihatan, yang kadang bisa kita rasakan tapi kita tidak bisa melihat, belum tentu baik dan belum tentu jahat. Iya, jadi dirasakan dengan hati ya Pak. Iya. Karena kan kalau pikiran kita kan manipulatif nih Pak. Betul, ya. Ada kan hati dan rasa ya Pak. Ya. Dan nggak bisa bohong itu Pak. Betul. Rasanya betul. pernah Ya. bohong soalnya. Ya. Nah ini ngomong-ngomong waktu kita develop ini ya Pak ya, pocong gundul tuh, Ya. yang saya ingat itu di materi mantra itu Pak. Ya. Gitu. Dan memang sedikit cerita ya Pak ya, entitas ini menurut saya paling unik Pak dari yang pernah saya temukan gitu ya. Berawal dari dulu Kisah Tanah Jawa waktu itu riset tentang satu sekolah, Ya. sekolah kejuruan yang ternama lah di Jogja gitu. Banyak kasus kesurupan di tempat. Ya. Dari kesurupan itu coba kita cari, ternyata salah satu sebabnya sekolah ini berdiri di atas tanah bekas kuburan. Ada satu makam yang memang itu tidak bisa dipindahkan dan kemudian menjadi satu bangunan. Ternyata energi besarnya itu dari situ Pak. Nah ini juga berbarengan ketika saya coba mencari kisah atau cerita dari entitas yang maaf ya disebut Ya. dengan pocong itu, namun harus berbeda dari yang lain. Ya. Gitu, karena selama ini kan kita ketahui banyak mereka yang nyamar ya, Memblu, ataupun mereka yang asli ataupun yang sering kita kenal dengan sosok Manuk Culi gitu atau Culi itu. Ya, Julius. Nah, ini ada yang waktu audisi kita sebutnya ya, ada satu yang dia kok unik gitu dan punya cerita, punya pesan, tapi di balik itu ada satu energi besar yang negatif itu menyelimuti. Nah, ketemunya sosok pocong yang semua talinya itu tertali, tetapi kepalanya lepas dan ini kerangka gitu. Ya. Jadi penamaan itu sebenarnya dari saya nyebutnya dia pocong gundul Pak, karena gampangannya Ya. pelontos gitu ya, Betul. nggak dikucir itu, biasanya dikucir. Gitu. Nah, singkat cerita kemudian ternyata seseorang yang pernah ngilmu ada satu perjanjian menjadi seorang praktisi dukun, meninggal dengan perjanjian seperti itu, akhirnya menjadi entitas ini gitu. Ya. Nah, dalam pengerjaan itu kan tentunya menemukan banyak kita sebut spesies baru gitu. Yang sebenarnya kita nggak tahu namanya Pak itu. Jadi ada beberapa yang saya masih ingat itu Banaspati Wadon gitu. Itu kita sebutnya Banaspati seperti itu karena ini cewek gitu Pak. Betul. Kita merasakan itu energinya feminim gitu. Ya. Nah, waktu itu saya sendiri sempat banyak ngobrol sekali dengan Pak Agus dan mendapatkan banyak pencerahan. Salah satunya yang menarik adalah penamaan-penamaan dan juga penyusunan mantra Pak. Nah, ini Pak Agus sendiri bagaimana cara meraciknya itu Pak, atau merisetnya itu seperti apa? Ya, pasti kemudian saya juga karena terjun di film itu kan, film itu kemudian mencoba untuk membuat peristiwa itu menjadi sangat otentik. Jadi bagaimana orang yang menonton itu akan percaya keotentikan itu. Maka film yang kita buat yang kemudian berawal dari riset atau apapun atau peristiwa yang kemudian dimunculkan dari Mas Hao gitu kan, peristiwanya masuk kemudian ditulis dalam skenario itu, pasti kemudian goalnya ada penyempurnaan pada sisi yang lain, termasuk bagaimana kemudian kekuatan yang kemudian diminta
atau sesuatu yang diminta oleh dukun atau apapun, itu kaitannya dengan mantra. Nah, mantra ini memang kemudian kalau dalam bahasa yang kita mengerti adalah semacam kayak doa. Tapi doa ini juga bisa diwujudkan atau keinginan itu bisa diwujudkan pada Tuhan. Itu berarti mantranya putih. Nggih. Tapi kalau misalnya itu diwujudkan pada kekuatan-kekuatan alam, misalnya penunggu batu atau penunggu pohon beringin atau penunggu sungai, itu kemudian dia memunculkan ya bagaimana berkomunikasi dengan itu. Tetapi apakah kemudian orang yang kemudian bermantra hitam itu selalu seperti itu? Saya kira juga tidak. Artinya bahwa orang-orang ini yang entah itu kita sebut dukun atau apapun, yang penting dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Contoh, akhirnya apa yang diinginkan dia akan dapatkan. Nah, mantra yang saya dapatkan ini pasti kemudian saya juga konsultasi dengan para dalang, Mas. Pastilah kalau misalnya dalang itu mengerti banyak persoalan-persoalan yang kita bicarakan seperti ini. Karena memang seorang dalang yang kemudian naik di atas panggung, dia menceritakan sebuah pengalaman kehidupan. Di situ ada pitutur juga, itu pasti dia punya bekal yang sangat komplit. Termasuk bagaimana dia melakukan. Aku harus ngajari wong. Arep ngajari wong tuh dirinya sendiri kan juga harus benar. Dalang itu bagi saya adalah sesuatu hal yang bukan main-main seperti orang main teater, enggak. Dalang itu adalah sesuatu. Maka karena dia sedang memberikan ujaran kepada sekian banyak orang, supaya orang itu kemudian mengerti banyak hal tentang nilai kehidupan ini, dan akhirnya bisa merubah sikapnya. Itulah yang kemudian diproses oleh dalang, maka dia mengerti sekian banyak persoalan, di antaranya tadi adalah mantra tadi. Itulah yang kemudian saya konsultasi, namanya dalangnya dulu, teman saya akrab namanya Mas Harno, saya komunikasi, Mas, kalau misalnya iki harga mantra iki, iya ya kata-katanya. Karena pasti kemudian kata-kata yang diambil itu dari bahasa-bahasa Sanskerta. Sehingga secara visual nanti kalau misalnya seorang dukun yang kemudian, nganggu bahasa Sanskerta, apik. Dari sastranya sendiri sudah bagus. Sehingga orang percaya, otentik ini gitu. Isi kedalamannya juga punya maksud, Mas. Punya maksud, dan ya mohon maaf saya dalam hal ini tidak mengerti betul maksudnya. Saya harus komunikasi dengan dalang itu sehingga dalang itu bisa menjelaskan, kayak gini. Jadi mantra yang kemudian dilakukan itu, jika seandainya misalnya saya membaca misalnya, Mas, atau siapa orang yang membaca, itu juga belum tentu terwujud. Karena pasti ada laku yang harus dipenuhi. Berapa hari dia puasa, harus ngapain, itulah yang kemudian harus dilakukan. Saya kira begitu, Mas. Jadi mantra yang kemudian ada di pocong gundul itu ya punya makna. Dan itu juga mengajari orang, memberikan informasi pada orang bahwa ini ada dunia yang seperti ini. Dengan berbagai macam persoalannya. Saya kira gitu. Ya, menggarisbawahi mantra ya Pak ya. Berarti dalam beberapa ritual ataupun dalam pelafalannya, jika di situ ada maksud atau tujuan, orang yang melakukan ini tentunya menjalani serangkaian ritual. Acara. Ya. Berarti ibarat kata mantra itu akan menjadi biasa, Pak. Itu ketika dilakukan dengan biasa juga. Dan sebaliknya, menjadi luar biasa saat di situ harus menempuh satu syarat yang luar biasa. Betul. Berarti seperti kasarannya, analoginya kayak ngolah ini ya Pak. Misal kita ada kuas, mungkin orang akan asal melukis gitu, jadinya ya biasa. Tapi ketika dia punya keahlian dan harus ada tirakat contohnya, bisa melukis sesuatu entitas misalnya apa begitu ya Pak? Iya betul, karena tidak bisa dilakukan semua orang. Ya, begitu kita rasa itu kan sesuatu energi yang memang kemudian memancar yang tidak bisa dibicarakan orang. Itu adalah rasa. Maka ketika semuanya dilakukan dengan rasa, energi itu akan kemudian sampai pada tujuannya, pada keinginan. Apa maksud dari situ? Termasuk kalau zaman dulu kita bisa melihat, ini cerita-cerita mbah zaman dulu. Seorang dalang itu mesti ngelakoni, seorang sinden itu mesti ngelakoni, seorang pemain ketoprak itu juga prosesinya untuk menjadikan dia seorang pemain ketoprak yang kemudian digandrungi oleh sekian banyak penontonnya, juga memiliki ritual pada zaman dulu.
Itu kata-kata simbah-simbah gitu. Maka Mas, saya itu mencoba ketika kemudian saya waktu belajar acting, belajar aktoran di teater itu, saya juga dipandu oleh namanya Mas Yoyo Aryo dulu. Itu seorang aktor pada waktu itu. Terus kemudian termasuk Mas Rendra juga itu dulu anak-anaknya yang pengen belajar keaktoran itu dikasih ilmu dan waktu itu mereka kungkum di Sendang Kasihan itu Mas, tengah malam itu loh. Nah, Mas Rendra atau siapapun pada waktu itu, Mas Rendra, dia mengajarkan bahwa pernapasan di dalam teater itu harus intens, maka harus dicoba pada malam hari di tengah Sendang. Jadi dia bernapas ini memang dingin banget, tapi ketika bernapas dengan benar, air itu akan hangat. Jadi manusia itu memiliki energi. Nah, lepas daripada itu, terus kemudian saya melakukan dengan teman-teman, Mas. Nah, saya nggak tahu efek yang lain yang kemudian muncul. Kadang memang yang saya lihat, Mas, saya pada waktu itu dengan teman saya, karena saya sudah melakukan seperti itu kira-kira lebih daripada 25 hari di Sendang itu setiap malam. Kejadiannya memang aneh-aneh. Mungkin ini imajinasi saya yang kemudian berkembang ketika saya mengadakan semedi. Tiba-tiba begitu saya buka, tidak disendang, itu loh Mas. Saya semedi lagi duduk, ketika buka, teman saya atasnya ada ularnya. Tapi aku yakin, saya meruntuhkan itu, oh ini imajinasi saya. Gambaran-gambaran imajinasi saya, kemudian memunculkan potretnya di dalam mata saya. Nah, saya mencoba untuk meruntuhkan itu, bahwa itu enggak kok, ini enggak nyata kok kayak gitu. Jadi, tapi memang kemudian ketika saya cerita sama ibu saya, ya kuwi nek kowe nglakoni kaya ngono ya dadine kaya ngono. Maka kalau kita kembali lagi ke mantra tadi, memang harus wong iki nglakoni sik poso segala macam. Termasuk ketika saya di Sendang Kasihan, sekian banyak saya berlatih teater, tadinya untuk kekuatan badan, kekuatan pernapasan saya, tapi yang terjadi ada efek lain yang mengikuti, muncul kayak gitu Mas. Kira-kira seperti itu Mas. Ya sama aja ya Pak ya. Ya. Ada prosesi yang nggak gampang. Betul, harus ya. tahu, soalnya ngolah rasa. Ya. Kembali lagi ke itu. Ya, gitu. Nah, ini selama kemarin Pak, selain mantra ya Pak ya, jenengan kan ke TKP juga, ke Ya. lokasi gitu ya, ke lokasi syuting. Lokasi sebutnya kok TKP loh. Ya, TKP. Ke lokasi Tempatnya. tempatnya. Nah, tempat kejadian produksi. Produksi ya. Ini ada pengalaman seru nggak Pak? Terutama yang di Pohon Beringin. Ya, gitu, ya. Gitu. Pada waktu itu supaya adegannya meyakinkan, Mas Iwake tak ajari bagaimana mengucapkan mantra, bagaimana dia bersikap menjadi seorang dukun. Dan tadi supaya otentik, supaya orang itu percaya, itu pasti dilakukan oleh seorang aktor. Ya dengan gerakan-gerakan seperti ini dan sebagainya, dan supaya meyakinkan. Dan kemudian cara pengucapannya seperti itu diikuti oleh sekian banyak orang aktor dari Jogja. Oke. Nah, ketika prosesi itu udah meyakinkan, oh jebol, dibangun kayak gini, dibangun kayak mana. Nah, rupa-rupanya ketika dilakukan secara bersama-sama, itu memiliki kekuatan daya gitu ya, yang dia bisa, Mas kok jadi gini, Mas kok jadi gini, Mas kok jadi gini, gitu loh. Itu sekian banyak orang merasakan. Apalagi ketika kemudian sekian orang yang melakukan itu konsentrasi tenan, konsentrasi betul, dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Maka jadilah mantra itu. Aktif ya Pak ya? Aktif. Kasarannya ya? Tetapi ya memang kemudian tidak akan tajam ketika dia tidak melakukan ritual yang kemudian harus puasa dengan beberapa syaratnya. Nah, tetapi memang kemudian siapapun orang yang melakukan aktivitasnya dengan benar, contoh misalnya suatu saat seorang sinden, yuk kuwi nembango ning ngisor wit ringin, tembang tentang alam atau tentang kematian atau tentang cinta. Nanggono. Ketika dia melakukannya dengan benar pasti akan menggugah rasa. Ngeri ya kayak gitu. Maka ketika kita bicara mantra, mengucapkan kitenan, itu juga akan menggugah rasa. Mas. Nah, pada waktu itu mungkin ada makhluk lain yang kemudian melihat aktivitas itu, apik ya. Maka mereka mampir untuk melihat. Nah, pada waktu itu memang ketika mereka konsentrasi penuh, ada makhluk lain yang kemudian masuk pada raganya itu. Sehingga pada waktu itu terus kemudian syuting dihentikan karena pada waktu itu baru persiapan.
dia langsung lompat dari situ dan sudah merubah sifat kemanusiaannya menjadi sifat binatang. Meloncat seperti serigala. Nah kemudian, kenapa ini? Saya kira itu, saya nggak ngeh kalau itu kesurupan. Tapi begitu saya dekatin, gitu, wah kok kaku banget. Loh kok gerakannya bukan gerakan manusia yang kemudian kalau tangan itu seperti ini, tapi gerakan itu kayak serigala, Mas. Jadi dia begini dan kepalanya begini. Baunya perengus. Nggak enak banget tuh. Begitu saya deket, wah. Terus supaya tidak presisi dulu, Mas. Jadi kalau itu berlama-lama, saya takutnya dia masuk ke rohnya, badannya aktor itu tadi, itu presisi, tangan ke tangan, kaki ke kaki, kepala ke kepala, mohon maaf, kemaluan ke kemaluan. Itu susah keluarnya. Itu susah keluarnya. Tapi kalau belum presisi itu bisa presisi, itu bisa cepat keluar. Oh. Nah itu maka ketika ada yang kesurupan itu buru-buru lah kemudian diusir karena sebelum dia presisi tubuhnya. Nah pada waktu itu ya saya cepet-cepet saja, tak paksa, pokoknya kamu harus keluar dari sini. Mana rumahmu? Keluar. Oh itu jalan. Jadi pada waktu itu ada sungai. Kemudian dia itu bukan makhluk dari situ, tapi dari lain melewati jalan sungai itu. Mampir lihat kerumunan itu. Ya wes, segera saja saya dengan teman saya, Mas bawa gundul, udah gitu. Dia pada rumahnya diusir sekarang. Dan ketika saya usir, itu baung. Oh, kayak gitu, Mas. Terus akhirnya lemes. Itu pun masih ada sisa tenaga dia. Dan baunya, ya tadi, bau asu, bau ya serigala hutan yang wah ya ampun, saya sempat mutah-mutah pada waktu itu karena baunya. Nah setelah itu, setelah istirahatkan, minum dan sebagainya, cepat yuk aktivitas, nggak boleh ngalamin. Gitu Mas pengalamannya kemarin. Kalau Pak Agus sendiri melihat ya atau sebenarnya ini merasakan ataupun tentang pocong gundul itu seperti apa Pak? Menurut pandangan Pak Agus nih. Ya pocong gundul itu seperti, tapi begini, saya percaya sama orang yang melakukan prosesi-prosesi pada zaman dulu, karena ya pada zaman dulu untuk mencapai sesuatu itu kan pasti ada prosesi-prosesi seperti itu. Orang tua saya juga bercerita ketika orang-orang zaman dulu itu, apalagi ya zaman kerajaan itu tidak kuat, ya contoh Gajah Mada dan prajuritnya atau Sultan Agung dan prajuritnya, ketika dia hanya mengolah badannya, tidak mengolah jiwanya. Jiwa itu kan yang bisa membangkitkan kekuatan badan yang lebih daripada ukuran manusia, yang kemudian bisa membangkitkan energi yang luar biasa. Itu karena saya percaya seperti itu, dan orang juga melakukan prosesi-prosesi seperti itu, ya menurut saya pocong gundul itu sebuah upaya seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang kemudian ya tidak tidak benar gitu. Orang sampai zaman sekarang pun masih kok Mas. Ceritanya saya itu gini Mas, saya itu punya warung bakmi. Saya nggak peduli. Urusan-urusan kayak gitu nggak peduli. Tapi suatu saat saya punya ponakan datang dari dari Wonogiri, dan satunya lagi adalah pekerja saya. Itu setiap kali saya tinggal takut. Terus yang ponakan tadi begitu datang itu terus ngomong, tante, yang di depan warung itu ada orang gede dan nutupi warung, sehingga orang tidak melihat warung ini. Yang satu sama Mas, itu juga begitu, ada orang besar di situ dan nutupi warung. Dan itu memang kadang ketika saya ada di situ, mbok ngalih sih, itu terus ada pembeli. Tapi begitu saya tinggal misalnya syuting, datang lagi, dan itu nutupi tidak laku lagi. Itu cerita kecil yang kemudian, ini gue pengalaman gue. Mungkin di antara yang lain itu juga masih. Makanya pocong gundul itu adalah sesuatu hal yang memang kemudian upaya manusia untuk mendapatkan sesuatu, bukan kekuatan diri, tetapi kekuatan lain. Bukan kekuatan asli, tapi minta pertolongan lain dengan syarat. Minta pertolongan dukun atau apa dengan apa. Sehingga pasti kemudian jadinya adalah runyam. Jadinya adalah sengsara orang ini.
tidak mendapatkannya mungkin akan sesaat, tapi dia akan cepat kehilangan juga. Dan pasti kemudian dirinya sendiri yang akan menjadi korban. Maka dalam kehidupan sekarang ini kita percaya, apapun yang kemudian kita capai, syukurilah. Yang paling penting kita bisa makan setiap hari, terus kemudian ketika kita punya rezeki berlebih, berlakulah adil. Jika itu bukan hak kita, ya berikan. Sehingga itu akan menguatkan jiwa kita. Karena yang kita serap, yang kita harus kita upayakan untuk mendapatkan itu adalah kekuatan jiwa. Yang itu akan menggerakkan pikir, menggerakkan raga. Sehingga kemudian dalam kehidupan sehari-hari, ya seperti inilah kemudian kita menjadi tentram. Karena kita tidak banyak masalah. Bayangin aja kalau kita jadi pocong gundul, mesti stresnya luar biasa. Karena masalahnya gede loh ini. Hidup mati dan kemudian selama sudah mati pun dia juga bermasalah gitu kan. Masalahnya entek-entek. Ngeri-ngeri. Iya. Nah ini Pak Agus, kalau sepengalaman jenengan ya, kan sudah ke sana, sudah ke sini, sudah ke situ gitu ya. Yang misal pas kita syuting atau kita sedang menggelar suatu hajatan buat kita, misalkan tadi di sini adalah pentas seni, pewayangan, atau mungkin mau dipakai untuk area syuting film, kan biasanya bertepatan juga lokasi ini dipakai dengan yang lain, Pak. Ya. Selain itu, yang kejadian-kejadian seperti tadi, dikisahkan tadi kan ada kesurupannya. Ya. Apakah pernah dengan temui? Dan di luar tanah Jawa, Pak, apa pernah nemui enggak? Atau bahkan mungkin ke luar negeri? Ya, di Dian aja, di tanah Jawa aja. Tanah Jawa aja. Supaya lebih teman-teman, saya lebih paham. Begini Mas, kadang ketika kita mengadakan hajatan, supitan, atau kita mengadakan wayang, atau mantenan, tiba-tiba kita diusir oleh wayangnya dundur, kita mau dipakai, kan pasti kita marah. Iya. Begitu juga ketika mereka yang memiliki dimensi baru itu sedang berkumpul, mereka dalam tanda petik ya, mereka mengadakan hajatan, terus tiba-tiba kita pakai syuting misalnya, pasti ini nanti ada sesuatu. Maka sekarang ini memang yang harus kita selamatkan adalah ya oleh percaya, orang percaya juga oleh. Maka kita ini harus bijak. Nek misalnya kamu tidak percaya pada hal ini atau kamu tidak kemudian peka pada persoalan-persoalan ini, maka supaya kalian selamat juga di dalam pekerjaan kalian, itu mestinya kalian harus bijak. Kemudian siapa ya orang tua yang di sini kita mintain tolong, atau siapa ya orang yang kemudian memang paham persoalan seperti kita mintain tolong, itu aja. Itu tidak ada salahnya loh. Dan itu sebetulnya dalam produksi tidak merepotkan, saya itu juga sering melakukan seperti itu. Sebagai contoh begini, kalau kita melihat di Sositet, itu kan di Taman Budaya itu kan gedung Sositet itu kan gedung lawas. Nah suatu saat itu saya pernah juga melihat ada orang yang kesurupan banyak sekali. Dia kur tiba-tiba kok kur Gregorian itu tiba-tiba kok banyak yang kesurupan. Rupa-rupanya orang yang tinggal di situ yang sudah lama tinggal di situ senang dengan lagunya. Yang entitas Pak? Iya. Residual energi berarti ya? Betul, terus kemudian dia masukin itu, orang yang nyanyi Gregorian itu kemasukan semua. Dan itu yang lihat banyak. Dan akhirnya ya, itulah yang kemudian ketika kita tidak peka pada waktu itu, mau tidak mau yang terjadi kok kesurupan kok. Sekian banyak orang juga ngerti kok. Perkara percaya atau tidak ya monggo. Tapi orang yang kemudian pernah kesurupan itu bisa bercerita. Nah kita yang pernah melihat seperti itu juga bisa memetik dari peristiwa itu, kudunya kayak dia bagaimana. Ya bijak wae lah. Karena hal-hal yang seperti itu menurut saya ya monggo kalau tidak dilakukan nggak apa-apa, tapi memang sebagai masyarakat Jawa itu ya baiklah. Karena ya kita ketika kita memiliki budaya seperti ini mau tidak mau ya terjadi. Yang percaya juga pasti juga pernah mendengar cerita orang lain dari simbahnya, barangkali dari leluhurnya. Meskipun kita hidup dalam era modern yang serba digital seperti ini, bahkan kamera pun sekarang bisa menangkap hal itu kan. Misalnya seperti ini. Nah ini mau tidak mau ya kita harus bijak saja. Ya lebih baik
kita mengantisipasi daripada terjadi dan akhirnya merepotkan kayak gitu. Gitu saja Mas kalau saya. Nah ini tadi kan unik Pak Agus, ada apa pagelaran di situ, kemudian ada entitas yang tertarik ya, kemudian masuk. Nah sewaktu syuting film Pasang Gundul itu ada lokasi serupa nggak Pak? Gitu. Ya, selain tadi pohon beringin ya. Pohon beringin, terus kemudian yang paling istilahnya suka melihat keramaian ada loh. Apa namanya, makhluk-makhluk itu yang kemudian senang melihat keramaian. Ada yang kemudian merasa tidak terusik juga ada. Ada yang merasa terusik. Ya persis dengan manusia-manusia yang ada di kanan kiri kita itu. Kadang nek ono wong syuting ketika kita ada di situ, ono tetangga yang kemudian terganggu. Ada juga tetangga yang melihat ingin nonton artisnya. Sama itu Mas. Itu yang dilakukan di sebuah SMA, di lokasi SMA. Itu juga begitu. Di Lalai juga SMA itu peninggalan Belanda, era kolonial. Era kolonial. Dan ya sedikit banyak saya datang ke sana itu, wih asik ini, pas ini. Selain bangunannya pas sekali untuk saya, juga aura yang kemudian muncul di sana itu juga ya ampun kayak gitu. Dan tidak mengganggu. Mereka suka karena apa dilalahnya di SMA itu sering buat syuting. Sehingga mereka itu bisa bijak dan dilalah setiap kali di situ pasti ditembungi. Terus dia juga mampu menempatkan diri dengan baik. Nah, memang kemudian di tempat-tempat yang lain tuh ono sing kemudian usil, tapi ada tempat-tempat lain yang nggak apa-apa meskipun sini itu angker pasti nggak terjadi, itu nggak apa-apa. Karena pasti tadi yang saya katakan hampir mirip dengan kita. Ono wong sing usil, ono wong sing menerima orang. Ayo monggo silakan. Wong udah golek dit kok, ya toh. Ada yang menerima seperti itu. Nah di SMA itu banyak yang menerima, jadi tidak terjadi apa-apa. Kadang juga ketika sikap kita benar, ya sudah, kita pasti melakukan aktivitasnya dengan baik. Ya itu tadi, saya cuma pesan sama teman-teman yang mau produksi film, apalagi yang horor kayak gitu ya, berdoa, terus kemudian kula nuwun, dan kemudian juga izin bahwa mau menggunakan tempat ini pasti kemudian mengganggu. Kita itu datang pasti mengganggu. Ya izin untuk mengganggu. Pasti kemudian tidak terjadi apa-apa. Begitu Mas. Di proses syuting ya Pak ya, saya ada dua pertanyaan terakhir nih yang saya sangat penasaran dengan ini gitu. Yang pertama, tentunya dalam proses pengerjaannya itu ada beberapa adegan yang sangat riskan, yang sangat dekat sekali dengan entitas tersebut gitu, ataupun yang menyinggung-nyinggung tentang dunia mistis atau makhluk astralnya. Salah satunya sewaktu Mas Iwake kan dikubur ya, dan jadi pocong gitu. Nah ini saya dapat ceritanya dari Mas Awi waktu itu yang ketakutan gitu. Semisal kemudian seorang aktor ataupun aktris ataupun pemeran figuran menyerupai, bahkan ini ya boleh dibilang peran pengganti menyerupai, itu permasalahannya seperti apa Pak? Apakah entitas asal ini merasa loh ini kok saya diperankan seperti itu atau saya diwujudkan seperti itu? Karena saya dulu pun pernah mendampingi proses syuting film juga yang waktu itu merias tentang kuntilanak ya, yang peran pembantunya ini kemasukan. Beliaunya bilang, saya itu nggak semenakutkan yang di make up, saya nggak berdarah-darah, saya nggak dengan mata yang hanya titik itu nggak, saya itu cantik loh gitu. Cuman kalau kalian lihat karena kita sudah berbeda dunia, menakutkan, tapi saya itu nggak kayak gitu. Jadi ada protes dari entitas astral. Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara melatih dan menguatkan mental mereka, spiritualnya seperti apa? Karena kita ketahui kan tidak semua yang di sini boleh dibilang pasti pengalaman baru. Tidak sering-sering juga syuting film horor. Dan kalau kaitannya langsung syuting di lapangan, mengangkat satu entitas baru atau cerita baru, ada tantangannya nih Pak. Agar tidak kiat-kiat tidak berbahaya. Dan apa yang membahayakan lah gitu. Yang membahayakan apa, yang kiat-kiat tidak berbahayanya seperti apa gitu. Oke. Dua pertanyaan. Ini pasti kemudian apa namanya,
seperti yang saya katakan tadi di depan. Iya. Bagaimana seorang aktor itu menjelajah dirinya. Ketika mereka mampu menjelajah lebih luas, dia pasti punya pengalaman yang lebih unik lagi. Dan pasti itulah yang kemudian untuk mengatasi tantangan-tantangan ketika mereka melakukan aktivitas seninya. Nah, diantaranya pengalamannya Mas Iwake yang latar belakangnya adalah penyanyi. Sempat juga ketika latihan itu Mas Iwake juga, Mas ini gimana? Saya juga bilang, Mas kalian kan bekerja. Jadi bekerja yang kemudian mencoba untuk mereka, ini kan kita sedang mereka adegan, dan adegan ini kan tidak benar. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang aktor, memang yakinlah aku bekerja, aku sedang dalam rangka tidak menyakiti dan menyinggung siapapun. Itu niat itu harus dimunculkan, mohon maaf ya gitu. Nah, kadang juga memang seorang pemain itu ketika tidak didampingi atau dia cara mengukurnya salah. Contoh misalnya supaya mantranya kelihatannya terus dia kedalamannya luar biasa, kena lah kayak gitu. Maka seorang aktor itu harus mampu menjaga dirinya. Itu yang kemudian saya terapkan pada Mas Iwake, Mas jaga. Punya agama, ya yang untuk menguatkan itu, punya kepribadian, punya pengetahuan, itulah yang kemudian dijaga. Yang lebih daripada itu, niat. Dia sedang dalam rangka tidak memberikan menyakiti orang. Atau yang baik yang dilihat maupun yang kemudian tidak dilihat. Itu niatnya dimunculkan dulu. Ketika niatnya baik, ya sudah tidak terjadi apa-apa. Ketika mencobai, biasanya celaka. Mencobai itu, wah jari ini kene ono apa-apa, coba. Itu namanya mencobai. Itu biasanya itu orang akan celaka. Karena mencoba itu kan sedang dalam rangka menantang, dan dia pasti kemudian ketika dia menantang, dia sudah siapkan kekuatannya. Nah, biasanya orang yang atau siapapun yang kemudian baik itu kelihatan dan tidak kelihatan, mereka akan terusik juga. Maka yang paling penting adalah dirinya, kepribadiannya, adalah kepribadian yang kemudian memang bersih. Itu dimanapun juga akan selamat. Di tempat angker yang kayak apapun, ketika pribadinya bersih akan selamat, Mas. Tetapi jika seandainya kita juga punya maksud yang kemudian buruk terhadap contoh alam atau semesta ini yang di dalamnya ada beraneka macam kehidupan yang tidak bisa kita lihat, nah pasti kemudian kita juga akan celaka di situ. Orang pasti marah. Begitu Mas kira-kira. Kesiapan seorang aktor itu memang harus diberitahu dengan persoalan seperti itu. Oke, kadang-kadang juga banyak aktor yang tidak percaya. Terus contoh ngomongnya tidak pada tempatnya, ngomongnya mungkin jorok atau apa, ya tidak suka. Orang yang mendengar saja nggak suka, apalagi yang kemudian punya tempat di situ, pasti juga nggak suka, pasti ada sesuatu juga. Itu sih Pak Agus. Asik. Ini kita harus banyak ketemu Mas. Iya Pak. Karena berkabar harus bergandengan tangan. Iki loh aku menghadapi masalah kayak gini piye. Terus kemudian saya bisa menyerap pengalamannya masuk. Oh gini ya caranya. Oh kayak gini ya. Karena memang saya aktor, jenengan adalah ilmuwan yang benar berbasis pada sejarah ya. Kemudian saling menguatkan di situ. Iya. Jadi kami punya bidang sendiri-sendiri. Ya. Tapi dalam satu pekerjaan itu tim Pak. Betul ya. Jadi tidak bisa dikerjakan sendiri. Jadi kayak misal dokter operasi pasien ada di situ onkologi, dokter bedah, saraf semua segala macam. Ya. Yang dimaksud seperti itu. Jadi tidak satu orang yang bisa mengerjakan. Betul. Bahwa orang hidup itu harus melengkapi karena tidak semua ilmu pengetahuan kita pegang sendiri. Iya. Dan satu orang tentunya tidak bisa multi ya. Iya. Gitu. Dan tidak bisa digeneralisir. Betul. Itu sih. Ini kita tutup Pak Agus ya. Ya, oke Mas. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Agus. Ya. Dan untuk teman-teman Sobat Galvanika dan teman-teman semua yang menyaksikan podcast obrolan santai, jangan lupa nanti di tanggal 21 September 2023 film Pocong Gundul Kisah Tanah Jawa akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia. Ya, asik ide Mas ya. Wah, serem. Saya yakin serem banget. Lihat menarik banget. Oke. Ya. Kita tutup. Jangan lupa dukung channel Kisah Tanah Jawa dan juga podcast obrolan santai dengan cara subscribe, nyalakan lonceng, tulis kritik, masukan dan saran di kolom komentar, serta like dan share sebanyak mungkin jika kalian suka.
Terima kasih untuk Dus Indonesia yang sudah memfasilitasi kita syuting pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang bekerja di bidang seni, fotografi, dan juga videografi, dapat mengunjungi dan berbelanja hanya di Dus Indonesia yang outlet dan tokonya tersebar di seluruh Indonesia. Kalau di Jogja, alamatnya di Jalan Kaliurang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.